Oke, di video ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya ya kan cara menginput data sekalian juga tag dan kategorinya, karena saat ini kita tidak mempunyai hal itu. Yang pertama, kita akan pergi ke resources view. Di sini ada post, di sini ada partial form control. Disinilah tepat form yang ada kita lihat di new post ini. Jika misalnya saya buat di sini ABC, maka sekarang ini sudah berganti menjadi ABC. Kan kira-kira seperti itu. Oke, kita akan tambahi field satu lagi atau dua lagi ya, bukan satu lagi, dengan nama kategori dan juga tags. Yang pertama, kita akan panggil dulu datanya. Itu bisa kita lakukan tepat di app HTTP controller. Di sini ada post controller. Ya, ketika misalnya kita ingin membuat data, kita akan return view post create. Tidak ada salahnya jika kita tambahi di sini satu lagi atau dua lagi ya. Yang seperti yang pertama itu adalah kategori dan yang kedua adalah tags. Coba kita buat sini categories. Kita buat kategori, kita enter, kita get di sini. Dan jika Anda lihat, saya sudah mengimport kategori di sini dan juga postnya. Saya copy dan paste, dan di sini saya buat tag get juga. Di sini kita buat tags. Dan lagi-lagi silahkan import dulu tag ini ke dalam sini. Nah, jika Anda tidak tahu sebenarnya bahwasanya ketika misalnya yang kita import itu kebetulan satu namespace, yaitu adalah app. Jika kita lihat misalnya post, ini namespace-nya adalah app. Dan jika kita lihat kategori, inilah namespace-nya adalah app. Nah, jika Anda menggunakan PHP 7,2 pastinya ya kan pasti lebih karena kita menggunakan Laravel. Ini bisa dibuat sederhana seperti ini. Misal kita buat di dalam kali brackets, terus kita buat sini post, kita koma, dan kita buat sini tag. Jadi ini bisa kita entirely kita hapus. Tinggal seperti ini saja, maka ini sudah berhasil, sama saja hasilnya. Refresh di browser, maka tidak akan ada yang error. Oke. Sekarang ya, tugas kita adalah memfetch data yang telah kita masukkan ke dalam view, yaitu kategori dan tags. Untuk form control, tepat di bawah title aja kita buat. Kita buat di sini. Atau bisa saja kita copy dari sini semuanya, kita paste di bawahnya. Ya kan, karena kita butuh juga yang namanya form group, label, dan juga error ini. Cuman yang jelasnya di sini kita tidak menggunakan input type text, melainkan kita buat di sini select. Ya. Dan coba dulu untuk value ini kita hilangkan. Dan title-nya kita ganti menjadi, coba kita buat di sini kategori. Sekali 4 saya buat, itu cara dengan command D atau control D pada Windows. Dan sekarang kita akan tutup di sini select optionnya, dan optionnya juga kita buat di dalam, misalnya for each categories as kategori, ya kan? Nah di sini kita end for each-nya, dan tepat di dalam sini kita baru masukkan optionnya. Kita buat value-nya itu adalah kategori ID karena kita ingin mengambil ID-nya, dan kategori name-nya coba kita buat di sini kategori name. Nah coba kita refresh di browser, apakah ini sudah berhasil atau belum? Nah, dia sudah berhasil di sini. Coba dulu untuk itu kita buat di sini kategori, dan di sini coba kita buat option satu lagi ya kan. Misalnya pastinya disable dan selected. Kita buat di sini choose one, ya kan. Refresh kembali, maka kira-kira seperti ini. Kita choose one tidak bisa diklik. Ketika misalnya kita klik Laravel, maka nanti yang terpilih adalah 1. Jika misalnya kita inspect elemennya, kita lihat value Laravel itu berapa ya. Coba kita lihat Laravel value 1, PHP 2 dan CSS 3 ini adalah ID yang kita ambil dari database, yaitu yang ada di kategori table yang ada di sini. Seandainya kita mempunyai satu lagi di sini tag, misalnya HTML misalnya. Coba kita buat di sini now, di sini kita buat juga now. Command S, dan sekarang kita refresh, dan coba kita lihat di kategori. Sudah ada HTML di sini, dan ID-nya pasti 4. Jika kita lihat ya kan, di mana itu HTML? Ya, di sini ID-nya 4. Oke, sekarang pure ini sudah berhasil untuk menampilkannya saja. Yang kedua, kita butuh menampilkan yang namanya tags. Dan kebetulan ternyata sebuah post bisa mempunyai banyak tags. Dan kita tidak bisa menggunakan hal seperti ini. Ya paling tidak kita membuat dia multiple. Ya kan, coba kita dulu copy yang ada di sini, kita paste ke bawah sini. Dan coba kita buat di sini tag, dan di sini kita buat tags, dan coba kita buat di sini tags. Kenapa saya buat tags? Hanya karena ini bisa lebih dari satu. Makanya saya buat plural. Coba dulu kita buat di sini multiple ya. Coba kita lakukan di sini. Multiple. Biar supaya dia bisa select multiple. Dan di sini kita buat tags dan tag. Sini tag ya, di sini juga tag. Dan sekarang coba kita refresh di browser, apakah ini sudah berhasil atau belum? Ya, dia sudah berhasil di sini. Anda bisa tekan control jika Anda menggunakan Windows, dan Anda bisa menekan command jika Anda menggunakan Mac. Tekan command, tekan, dan commandnya terus Anda tekan ya. Kira-kira seperti itu untuk men-select dia secara multiple. Tapi nantinya kita akan implementasikan juga select to option di sini biar supaya Anda mengerti bagaimana cara mengimplementasikannya. Untuk sekarang saya rasa ini fine kok. Oke,
Kemudian selanjutnya, ketika misalnya sudah seperti ini, harusnya kita ingin terima value dari tags ini adalah array. Ya kan, karena kita ingin memasukkan ya dia ke dalam post tag ini. Misalnya tag berapa dia? Misalnya tag 2 atau 3 gitu, seperti itu kira-kira. Coba dulu untuk itu saya akan pergi ke post controller pada store method karena di sini kita startnya. Di sini dd request tags ya. Coba dulu post request ini kita hilangkan sejenak biar supaya dia tidak menyangka bahwa ini require kan gitu. Dan cobain dulu kita komen. Semua dulu kita komen ya biar supaya misalnya dia tidak error apa-apa. Dia hanya nanti die request tags yang ada dalam tags yang ini kan gitu. Refresh di browser, coba kita pilih code bug help wanted. Kita create. Maka jika Anda lihat di sini dia return 1. Which is ini yang tidak kita mau. Yang kita mau ketika misalnya kita pilih misalnya bugs code, maka yang keluar itu adalah 2. Sementara yang kita lihat adalah 1. Oleh karena itu sekarang kita akan implementasikan array. Kita akan beritahu HTML ini bahwa ini adalah array gitu. Maka kita buat di sini seperti ini. Seperti itu saja, tidak ada yang susah. Sekarang coba kita refresh di browser dan kita select dulu 3 tags. Code, help wanted, dan database. Kita create. Maka sudah jelas Anda lihat di sini dia terselect semuanya. Ya kan, which is ini yang sebenarnya kita mau kan gitu. Nah, jika Anda tidak tahu, ya mungkin Anda agak berat karena tekniknya sangat mudah sekali, hanya membuat array name input kita. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang tugas kita setelah itu adalah kita akan panggil relasinya. Coba dulu untuk itu kita uncomment dulu semua yang ada di sini dan ini kita masukkan lagi post request-nya dan kita ask dia ke request. Oke. Sekarang karena kita sudah mempunyai relasinya tepat pada post model yang bisa kita panggil dengan nama tags, jika ada di sini ada tags, sekarang kita bisa memasukkan dia di sini. Coba dulu untuk itu kita buat di sini ke dalam variabel untuk post yang ini. Post dan di sini kita buat post tags. Nah, mungkin Anda berpikir bagaimana cara menyimpannya? Oh, itu sangat mudah sekali. Kita bisa buat ini ke dalam function dan di sini kita buat attach. Ya, kita buat attach request tags. Kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kategorinya? Wah, ini sangat mudah juga. Di dalam input kita buat namanya itu adalah kategori. Ya kan? Tapi jika kita lihat pada database, di post ini dia mengandung kategori ID. Nah, oleh karena itu, kita akan masukkan dia seperti layaknya Slack yang ada di post controller tadi. Ya, kira-kira seperti ini. Kita buat di sini, attr, kategori, ID, request, kategori. Ya kan, karena kita ingin mengambil kategori value-nya, ya kan. Jika sudah, sekarang coba kita tes di browser. Apakah ini sudah berhasil atau belum. Kita kembali. Kita buat dulu coba satu post dan kategorinya HTML dan coba kita buat di sini the latest post. Dan coba kita select dulu bug dan help wanted. Kita create. Nah, ya, jika ada di sini the post was created. Coba kita read more. Nah, dia mendapatkan error di sini. Anda tahu kenapa dia mendapatkan error? Sebenarnya, jika Anda tidak tahu bahwa kategori tidak masuk ke dalam database, itu yang dierrorkan. Jika kita lihat di sini post kategori Slack is not defined, kan gitu. Coba kita lihat pada database. Dia null di sini. What happened kan gitu. Nah, itu terjadi hanya karena jika kita lihat pada post table atau post model, di sini kita allow cuman title, Slack dan body, tapi kita tidak allow yang namanya kategori. Oleh karena itu kita tambah di sini kategori ID. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah, sekarang jika misalnya kita refresh di browser kembali, coba kita hapus dulu yang ada di sini atau kita buat di sini asal dulu, kita buat 2 misalnya. Maka dia tidak akan error jika kita read more, kan pasti ada di sini PHP. Dan sekarang saya akan buat di sini new post lagi. Kategori Laravel dan saya ingin tagnya itulah code dan bugs. Coba kita create. Maka dia sudah berhasil. Coba kita read more. Tadinya error, sekarang tidak error lagi dan sudah berhasil. Kategorinya Laravel dan code-nya itu adalah bugs, which is cool. Itu yang kita mau. Kita sudah berhasil menginputnya, tapi kita sendiri belum berhasil untuk mengeditnya. Coba kita lihat pada post, ya, kita edit. Ya, di sini akan error. Undefined variable categories, ya kan? Nah, untuk itu sebenarnya sebelum saya ke sana, saya ingin memberitahu pada Anda bahwasanya field yang ada di new post tadi, yang ada di sini, kategori maupun tag ini tidak require, ya kan? Nah, jika Anda ingin membuatnya require, Anda perlu pergi ke post request. Ya, ke post request itu ada di HTTP request, di sini ada post request. Kita masukkan dia di sini kategori is require. Dan kita buat di sini satu lagi adalah tags itu harusnya array, maka kita buat di sini array. Dan dia juga require. Ketika misalnya tagnya nanti kosong, itu tidak bisa. Kan kira-kira seperti itu. Dan sekarang jika kita refresh di browser, kita create. Maka jika Anda lihat di sini jelas, the category field is required.
dan tag ini tidak muncul. Coba kita lihat apa yang kita lakukan pada POM control. Ya, kita buat di sini error tag, harusnya kita buat di sini tags. Coba kita refresh dan create lagi. Maka jika ada di sini the tags field is required. Nah, bagaimana jika kita implementasikan terlebih dahulu, yaitu adalah select to. Jadi biar supaya nanti select untuk multiple ini terlihat sangat nice daripada seperti ini. Ya kan agak susah. Tidak semua user bisa menekan command baru dikliknya gitu. Tidak semua user tahu. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan yang namanya select to. Jika Anda lihat di sini, saya sudah di select2.org dan langsung kita pergi ke installation. Dan ya, kita bisa pure copy yang ada di sini dan kita paste tepat di master page kita yang ada di layout di sini, app.blade.php. Ya kan, kita paste tepat di sini. Dan untuk CSS-nya kita bisa letakkan di paling atas di sini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan, coba kita lihat apa step selanjutnya. Kita harus inisialisasi dulu dianya, ya kan? Baru bisa kita gunakan basic usage. Coba kita lihat. Kita masukkan dokumen ready, terus kita buat di sini select to. Coba kita lihat untuk multiple ya. Ya, ini adalah multiple. Coba kita copy yang ada di sini, kita paste tepat di app.blade.php, tepat di paling bawah ya. Kita buat di sini tag script dan coba kita masukkan dia di sini. Kira-kira seperti itu. Dan coba kita buat di sini kelas select to. Ya kan? Dan sekarang kita akan pergi ke form control. Kita akan pergi ke tags. Di sini kita akan buat implementasikan select to kelasnya. Sekarang coba kita refresh di browser. Apakah ini sudah berhasil atau belum? Di sini ada choose one, which is by default dia adalah selected. Coba kita hilangkan aja lah, ya kan? Coba kita hilangkan dan kita refresh. Ya, dia sudah hilang. Tapi kita butuh placeholder di sini. Coba dulu kita buat di app.blade.php. Kita buat di sini option untuk placeholder, choose some tags, misalnya seperti itu. Refresh di browser. Jika adalah di sini choose some tags. Sekarang coba kita masukkan dulu yang baru. Ya, kita buat di sini help wanted, bugs, dan saya ingin dia PHP, kita create. Maka jika kita read more, hasilnya sama saja seperti yang tadi. Namun sekarang jika kita lihat dia lebih bagus daripada kita select pakai command ataupun control kan gitu. Nah, setelah itu kita akan belajar cara mengeditnya. Kita edit, di sini akan error undefined variable categories, yaitu yang pertama. Coba dulu kita implementasikan dia pada post controller. Ketika misalnya di create.blade.php, kita masukkan kategori dan tag. Nah, coba kita masukkan dulu dia ke edit.blade.php yang ada di sini. Ya kan, di sini kita menggunakan compact ya. Coba kita masukkan aja di ke dalam array karena kita ingin memasukkan lagi yang ada di sini. Kan gitu. Pause dan kita buat sini pause. Oke, sekarang coba kita refresh di browser. Apakah sudah berhasil? Nampaknya sudah berhasil. Namun, untuk kategori di sini tidak diselectnya otomatis. Bahwasanya dia kategorinya ini gitu. Misalnya tagnya ini gitu. Dia tidak ada. Nah, oleh karena itu, sekarang coba kita implementasikan dia pada form control. Kita bisa buat if condition di sini dengan satu ternary operator saja. Coba kita buat di sini. Jika kategori ID sama dengan post kategori ID, maka kita buat dia selected. Ya kan? Ketika misalnya tidak, dia akan kita buat kosong saja seperti itu. Kita refresh coba di browser, maka dia akan otomatis ke PHP. Namun bagaimana dengan tagsnya? Di sini kita tidak mempunyai indikator seperti misalnya post kategori ID. Nah, namun bagaimana sekarang cara kita untuk membuat ini selected? Ketika misalnya kita buat di sini selected, maka dia akan select semuanya. Ya kan? Sementara kita ingin bahwasanya apa saja tag yang dipunyai oleh post yang kita edit. Kita tidak ingin select semuanya kan gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita akan tambahi misalnya post tags karena kita sudah mempunyai relationnya kan gitu. Coba kita refresh di browser. Maka dia sudah men-select apapun yang dia inginkan. Namun, jika kita lihat dia cuma mempunyai dua karena yang di sini kita loop adalah post dan tagsnya. Nah, coba kita masukkan dia ke dalam sini. Kita for each dulu dia, kita paste di sini. Dan di sini kita buat tags daripada post tag. Dan pastinya selectednya tidak kita masukkan hanya karena kita ingin select yang punyanya sendiri, ya kan? Coba kita refresh. Jika kita lihat ada code, ada bug, ada help wanted juga. Oke, cool. Which is ini yang kita mau. Step selanjutnya kita akan pergi ke post controller untuk update-nya. Ya kan? Ketika misalnya di sini kita menggunakan yang namanya attach, ya kan? Tapi yang sebenarnya yang kita inginkan adalah bukan. Tapi ketika kita ingin mengupdate-nya, kita tidak akan attach dia. Kita ingin sinkronisasi dia. Ketika misalnya nanti jika kita lihat pada di sini, kita hapus bug-nya, kita ingin dia juga terhapus di database, ya kan? Yang ada di relasi yang ada di post tag ini. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan sync.
Oleh karena itu, sekarang saya akan copy yang ada di sini, atau ini kategori sebenarnya bisa juga kita copy, tapi kita bisa tulis sendiri. Coba kita copy yang ada di sini, kita paste tepat di sini. Ya kan, coba dulu untuk itu kita ganti jadi sync di sini daripada kita buat attach. Dan untuk attr-nya coba kita masukkan di sini attr kategori ID, kita buat di sini request kategori. Ya, kira-kira seperti itu saja perubahannya, tidak ada yang lain. Dan sekarang coba kita refresh di browser, apakah ini sudah berhasil atau belum. Kita hilangkan bugnya, help wanted kita update, maka sudah berhasil. Harusnya sekarang tinggal help wanted karena bug sudah saya hapus, which is cool. Ini berhasil total, tidak ada error di sini. Coba sekali lagi kita edit. Kita tahu bahwa di sini ada duplikat, ya kan, ada help wanted juga bisa kita klik 2 kali. Apakah ini berhasil atau tidak? Coba kita update. Nampaknya berhasil, dan coba kita read more, dan dia tidak duplikat, which is cool. Ini yang kita mau. Alright, saya rasa ini sudah berhasil untuk masalah penginputannya, namun tidak untuk penghapusannya. Bagaimana seandainya ketika misalnya saya delete, apakah tag yang ini terhapus? Di sini by default 53 mempunyai tag ID 3. Ya, itu yang ini gitu. Coba misalnya saya delete dan ya, dia error. Cannot delete or update parent upper and key constraint Laravel post tag. Oke. Di sini error hanya karena dia melihat bahwa di sini ada tanggungannya gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita melakukannya? Bisa kita langsung lakukan di sini post tags detach, kan gitu. Seperti itu saja, tidak ada yang lain. Coba kita masukkan ini tepat sebelum kita menghapus postnya ya. Dan sekarang coba kita refresh di browser, kita lakukan sekali lagi delete, ya, maka sudah berhasil. Dan coba kita lihat pada database, dia hilang, which is cool. Ini yang kita mau. Oke, saya rasa di video selanjutnya kita bisa membahas authentication, karena sekarang untuk CRUD saya yakin Anda sudah bisa mengerti. Jika Anda belum mengerti, silahkan diulang-ulang karena ini sangat penting sekali. Dan most project itu pasti ada juga yang namanya tag. Ya kan, jika Anda tidak tahu, itu ada yang namanya tag, seperti misalnya entah itu pemilihan apa yang tidak boleh, yang boleh dari satu, kira-kira seperti itu. Di sini saya buat tag itu hanya untuk mencontohkan kepada Anda. Jadi biar supaya mudah, makanya kita buat di sini post. Karena di post ini banyak sekali yang kita pelajari, ada kategori, ada tag, ada body dan lain-lain. Oke, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya dengan out.